Jadi kalau para pendeta-pendeta menyebut Yesus itu sebagai Lucifer, berarti mereka menyebut Yesus sebagai iblis kan begitu. Jadi itu parah sekali ya. Tetapi memang mengapa bisa jadi sangat mirip sekali, yang satu bintang timur, yang satu bintang timur? Artinya apa, saudara? Artinya iblis itu bisa menipu, bisa mirip sekali gitu. Makanya kita harus berhati-hati, saudara. Kemarin, saudara, saya bermimpi kan. Jadi saya ada di sebuah stadion gulat ya, Smackdown gitu. Nah, lalu mereka akan memperkenalkan seseorang disebut sebagai King of King gitu. King of King. Lalu semua superstarnya keluar gitu kan. Lalu saya pikir mereka akan memberikan penghormatan kepada seorang legend yang bernama John Cena gitu. Lalu ketika John Cena-nya keluar, dia ternyata hanya jadi host kan, memperkenalkan, mari kita sambut King of King gitu kan. Lalu kan itu ada musik entrance-nya gitu. Lalu di layarnya ada gambarnya gitu. Dan di gambar itu yang tampak adalah iblis kan, iblis yang bertanduk begitu. Nah, jadi ini kan bintang gulat Smackdown kan badannya kekar-kekar kan, besar-besar gitu kan, buka baju kekar-kekar gitu. Nah ini saya pikir karena iblis kan pasti luar biasa kekarnya gitu kan. Ternyata saudara, yang keluar ini adalah seorang yang badannya biasa saja, tapi sangat ganteng saudara, tampan sekali gitu, sangat mempesona gitu. Dan dia pakai baju saudara. Dia malah mirip, saya lihat seperti Lee Min Ho gitu. Seperti Lee Min Ho gitu. Kalau Anda tahu Lee Min Ho ya, ganteng lah orangnya gitu. Jadi saya lihat, kok beda sekali dari yang saya ekspektasikan kan, yang saya bayangkan. Saya pikir seram gitu kan, ternyata ganteng banget orangnya gitu. Dan kulitnya itu cantik lah, kayak kulitnya orang Asia gitu. Kalau kita lihat kulitnya orang Barat kan kayak merah-merahan gitu kan, itu jelek lah kan gitu. Ternyata kulitnya itu seperti kulit orang Asia lah gitu. Ya, cantik dan bening gitu. Wow gitu. Nah, jadi ya artinya apa saudara? Artinya kita harus berhati-hati gitu. Karena apa? Karena iblis itu bisa menjadi sangat sangat indah sekali dan bisa membuat kita tertipu gitu. Jadi ketika saya melihat itu, sebuah hikmat ini datang pada saya kan. Itu shape shifter ya, shape shifter. Apa itu shape shifter? Shape shifter itu artinya adalah perubahan bentuk ya. Jadi iblis itu bisa berubah bentuknya sebagaimana yang dia mau, yang dia suka gitu. Makanya kalau kita lihat kaum reptilian ya, kaum reptilian itu ada rekaman videonya banyak ya. Mereka tuh bisa merubah dirinya. Misalnya dia ingin meniru gaya bicara Arnold Schwarzenegger, dia bisa meniru gaya ucapannya, dan dia juga sekalian bisa merubah mukanya gitu. Ada nggak yang pernah lihat video itu? Dia bisa berubah mukanya jadi seperti Arnold Schwarzenegger sambil ngomong cocok gitu. Lalu dia pengen meniru misalnya Rambo. Kan Rambo ngomong kalau bibirnya agak cocok gitu kan. Sekalian mukanya bisa berubah dia buat. Wow. Itu namanya shape shifter. Artinya para reptilian itu, para anak-anak iblis tadi, mereka bisa merubah bentuknya sebagaimana yang mereka suka gitu. Nah demikianlah iblis tadi, dia bisa merubah dirinya jadi sangat mempesona gitu. Artinya apa? Artinya kita harus waspada, kita harus tetap strong. Ya, kita harus tetap aware. Yang datang ini adalah maut, ya, maut. Kalau maut datang, saudara, kita tuh harus lari menjauh. Nah, itu yang benar. Kita harus lari menjauh sekuat tenaga. Tetapi masalahnya, maut yang datang ini, dia berubah bentuk menjadi sangat indah sekali, sehingga kita menjadi lengah. Yang harusnya kita lari secepat mungkin, kita justru, wow, terpesona gitu. Dan kita semakin mendekat, akhirnya kita disedot oleh kekuatan energi yang dia miliki untuk menyedot kita gitu. Itulah pekerjaan iblis. Dan itu kita lihat hari-hari ini di gereja ya. Kita melihat mereka kan, sangat indah sekali. Mereka kelihatan sangat baik
kan? Mereka kelihatan memberitakan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi umat Tuhan itu binasa, tersedot semua ke dalam jurang kebinasaan. Karena apa? Karena mereka tidak aware gitu. Firman Tuhan di kitab Wahyu mengatakan bahwa penunggang kuda putih, ya, ada seorang penunggang kuda putih, dia memegang panah, ya, dan kepadanya diberikan kemenangan. Itu adalah iblis, ya. Jadi kuda putih itu adalah gereja, sementara yang menungganginya adalah iblis. Jadi iblis itu ditunggangi oleh gereja. Gereja sekarang sudah menjadi sarangnya iblis. Jadi orang-orang yang masih mendengarkan para pendeta-pendeta tadi, ya, maka mereka kemungkinan besar akan tersedot ke dalam kebinasaan, saudara, jikalau mereka tidak segera keluar dan lari dari tempat itu, gitu. Karena bahaya ada di sana, gitu. Ya, jadi orang-orang yang masih pergi ke sana itu sangat rawan sekali keselamatan mereka, sangat rawan sekali, gitu. Karena agenda jus ini walaupun selesai, tapi jusnya masih tetap dipaksakan, gitu. Bahkan kita mendengar dari Ibu Anugrah akan ada lagi booster kedua, gitu kan. Itu ngeri sekali, gitu kan. Nah, jadi lalu kita melihat lagi si GL, ya. Si GL itu nggak berhenti-berhenti, saudara. Di video terbarunya dia juga memberitakan bahwa orang Kristen harus segera menerima jus, gitu kan. Gitu. Bahkan pemerintah memberikan penghargaan kepada gereja karena ikut membantu mempromosikan jus tadi, gitu. Padahal di Islam itu sangat dilarang keras, gitu, karena itu bisa mengubah fitrah mereka, gitu. Jadi itu, ya, bahwa kita harus berhati-hati sebab iblis bisa menyamar, ya, menyamar menjadi sangat indah sekali, gitu.